Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa udzakirukum biqaulillahi ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa amma ba'd, ibadallah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tastakdir Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali dikumpulkan di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini untuk kembali mengambil keberkahan, kemudian juga pahala dan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita sudah sampai kepada hadis yang ke-35 dari kitab yang kita pelajari. Yani di antara hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Arba'unnya. Dan ini menunjukkan bahwa kita hampir selesai dari kitab ini insyaallah ta'ala. Dan hadis yang akan menjadi pembahasan kita dan rasanya sudah sempat disinggung sebelumnya di perjumpaan sebelumnya, Assalamualaikum, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya dari Abdurrahman ibn Sakhr Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang pertama itu merupakan nahyu atau az-zajr min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini adalah an-nahyu atau larangan, ataupun juga disebut dengan az-zajr. Az-zajr jadi perintah untuk meninggalkan sesuatu, itu yang disebut dengan az-zajr. Dan yang pertama disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah untuk setiap orang yang beriman, orang yang mengaku muslimin, untuk tidak saling hasad satu sama lain. Untuk tidak saling hasad satu sama lain. Karena sighah atau wazan kata kerjanya menunjukkan bahwa tidak hasad ini harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. La tahasadu, la tafa'alu, yakni jangan saling hasad satu sama lain. Sehingga kita bisa memahami bahwa kata para ulama, larangan ini mencangkup seluruh mereka yang menjadi bagian dari barisan kaum muslimin atau barisan orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa hasad
sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu disebut dengan da'ul umam. Apa itu da'ul umam? Penyakit umat-umat sebelum kita, atau umat-umat terdahulu sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga mengatakan hiyal haliqah, hasad. Dan juga ada satu lagi dosa di dalam Islam, itu baghdha, kebencian, benci, gak suka sama saudaranya. Itu disebut dengan baghdha. Ya, itu disebut sebagai haliqah. Haliqah itu artinya pemangkas, sesuatu yang menghilangkan sesuatu yang lainnya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, tahliqus sya'ar, yang dimaksud haliqah di sini, apakah hasad dan kebencian itu bisa memangkas rambut? Karena yang disebut dengan haliqah dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang bisa menghilangkan rambut. Maknanya itu salah satunya. Tapi kata Rasulullah SAW, bal tahliquddin, dia bisa memangkas agama seseorang. Hasad dan kebencian itu bisa menghilangkan agama seseorang. Seseorang bisa jadi berilmu, seseorang bisa jadi seakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi saleh kelihatannya, tapi semua itu bisa hilang karena hasad dan kebencian yang dipupuk di dalam hatinya kepada saudaranya sesama muslim, tanpa sebab yang dibenarkan di dalam Islam. Karena terkadang atau bahkan kebencian itu bisa jadi wajib di dalam Islam, yakni ketika Allah dan Rasulnya membenci sesuatukah atau seseorangkah karena perbuatan yang dia lakukan. Jelas? Tapi jika tidak ada alasan, maka itu bisa menghilangkan, menghabisi agama kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan yang jadi masalah juga bagi kita kemudian adalah bahwa hasad itu pasti ada pada diri setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada satu tubuh pun yang kosong dari hasad. Enggak ada. Tapi kemudian kata beliau, al-karimu yukhfihi. Orang yang mulia, yang jiwanya baik akan menyembunyikan hasad. Artinya dia akan memendam, menyimpannya, berusaha menyamarkannya. Tapi dia tidak akan pernah hilang dari hati seseorang. Innamal laimu atau wal laimu yubdihi. Adapun orang yang rendah jiwanya, dia menyingkap hasad yang ada di dalam hatinya. Dan kita harus memahami apa yang dimaksud dengan hasad, dan apakah hasad itu, sehingga kita tahu apakah hasad itu ada dalam dada kita atau tidak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam, kembali lagi oleh Syekhul Islam dalam majmu' fatwanya, beliau mengatakan bahwa al-hasad huwal bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsudi. Hasad itu benci atau tidak suka terhadap apa yang dilihat dari baiknya keadaan atau banyaknya kenikmatan yang dimiliki oleh orang yang dihasadi atau al-mahsud. Tidak suka. Dan yang dimaksud oleh Syekhul Islam, ya, ini adalah definisi hasad yang mazmum. Ini definisi hasad yang tercela, yang dosa. Karena kita tidak punya hak untuk membenci apa yang dimiliki oleh orang lain. Apa alasannya jemaah rahmatullah? Apa alasannya? Kenapa kita tidak punya hak membenci kebaikan, kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain? Karena itu sudah takdir Allah. Lebih tepatnya,
Karena semua kebaikan yang dimiliki siapapun itu datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Sehingga ketika kita membenci kenikmatan orang tersebut, berarti kita membenci Al-Mun'im, zat yang memberikan kenikmatan tersebut. Makanya tidak boleh hasad. Ya. Dan Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih At-Tirmidzi atau Al-Imam Muslim, disebutkan bahwa ketika ada hamba-hamba yang memang diberikan kebaikan demi kebaikan yang tidak bisa ditandingi siapapun dari kalangan hamba yang lain, maka jawaban Nabi sederhana. Nabi hanya mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah. Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki dan disukai. Sehingga tidak perlu hasad. Karena semuanya datangnya dari Allah Subhanahu Ta'ala. Dari sisi itu hasad itu jadi dosa besar. Karena kita membenci keputusan zat yang memberikan kenikmatan tersebut, berarti itu dosa besarnya. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana lagi, berarti kita membenci Allah. Kenapa Allah memberikan itu kepada dirinya? Menggugat dan menggugat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diantara bentuk kedurhakaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak punya satupun hak untuk menggugat Allah Rabbul Alamin. Ya. Kemudian jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian ulama yang lain menambahkan hasad itu selain tadi yang disebutkan oleh Syekhul Islam, apa jemaah? Coba, siapa yang masih ingat? Ya. Nah, sahih itu artinya bahasa Arabnya katanya. Al-hasadu mahsud. Taib. Sudah ingat jemaah? Taib. Ini ditambahkan dengan definisi lain. Ditambahkan oleh sebagian ulama, ma'a tamanni au iradah, dengan adanya keinginan atau harapan zawalan ni'mati an sahibiha, hilangnya kenikmatan tersebut dari orang yang memilikinya. Jadi bukan hanya tidak suka, tapi juga mengharapkan semuanya atau mungkin sebagiannya hilang dari orang yang dihasadi. Ya. Dan ini sekali lagi al-madhmum. Al-madhmum. Adapun kemudian di dalam Islam ada yang dipuji, ada yang dipuji. Ada yang dipuji tidak hasadnya? Ada. Dan ini membuktikan bahwa hasad memang selalu ada pada diri seorang mukmin. Dan oleh karenanya Allah melalui lisan Rasulullah SAW memberikan rukhsah atau izin untuk mengikuti hasad hanya dalam dua perkara. Jadi kata Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW mengatakan la hasada illa fitnataini. Kata Rasulullah SAW, tidak ada hasad kecuali hanya dalam dua perkara saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menjumpai dua makhluk Allah yang keadaannya seperti ini, maka boleh hasad, dan itu pun sebatas apa jemaah? Menginginkan kenikmatan yang sama. Bukan menginginkan bahwa nikmat itu hilang dari saudaranya, bukan. Tapi sebatas hanya menginginkan apa? Kenikmatan yang sama, itu disebut hasad secara bahasa. Jelas? Kemudian oleh para ulama dikasih nama lain untuk membedakan dengan hasad yang tercela, apa namanya? Ghibtah namanya.
ghibtah. Antum kalau dengar ghibtah artinya apa? Hasad, yang terpuji. Apa atau yang seperti apa yang terpuji itu? Menginginkan kenikmatan, kebaikan yang sama yang dimiliki oleh saudaranya. Itu boleh selama yang diinginkan baik. Jelas? Taib. Kata Rasulullah SAW kemudian dalam hadis yang sedang kita singgung, yang pertama adalah rajulun atahullahu malan. Yani boleh hasad kepada seorang laki-laki yang Allah berikan harta, yakni materi dunia, harta, mal. Fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan dia menginfakkannya sepanjang malam, kalau boleh diartikan sepanjang malam dan sepanjang siang. Artinya selalu menginfakkan hartanya kapanpun waktunya. Nah, yang seperti ini boleh dihasadi. Yani mereka yang diberikan dunia oleh Allah, namun kemudian dunia ini mereka habiskan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang sering disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, manusia atau laki-laki seperti ini sebagai seorang syuja atau suja'an atau suja. Mereka yang pemberani, yaitu mereka yang tidak takut kehilangan hartanya di jalan Allah. Jadi nggak ada masalah kehilangan berapapun, dia tidak pernah khawatir. Ini pemberani yang sebenarnya. Jelas? Karena kalau kita perhatikan, orang bisa jadi berani berkelahi dengan orang, tapi belum tentu dia berani kehilangan hartanya. Paham? Kalau sama orang bisa jadi dia kuat, gagah dan seterusnya, tapi kehilangan hartanya belum tentu dia berani. Kekurangan harta belum tentu dia kemudian masih tetap yakin. Ya, maka betul yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Pemberani itu dilihat ketika dia berani kehilangan apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya dari materi dunia, dari kenikmatan dunia. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, warajulun. Yang kedua adalah seorang laki-laki atahullahul Quran, yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang dimaksud dengan Ita'ul Quran itu adalah yang pertama, hidayah al-hidayah li qiraatihi, yakni mereka yang diberikan petunjuk untuk membaca Al-Quran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-hidayatu, yang diberikan hidayah li hifdhihi wa fahmi ma'anihi, dan juga yang diberikan hidayah untuk menghafal dan memahami artinya. Dan yang ketiga adalah mereka yang diberikan hidayah untuk mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Ini adalah laki-laki yang diberikan Al-Quran oleh Allah. Dia diberikan apa? Al-Quran dengan seluruh kebaikan yang ada padanya. Jika dia membaca, menghafal, memahami arti, dan kemudian mengamalkannya. Nah, yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, dan kemudian wahuwa yakum, dan dia berdiri bihi ana al-laili wa ana an-nahar, dia berdiri sepanjang malam, sepanjang hari pula. Dia pun selalu berdiri dengan menegakkan qiraatul Quran dan seluruh hak-hak Al-Quran. Dan manusia seperti ini ada tidak, jamaah rahmatullah Allah? Ada tidak manusia seperti ini? Dikasih kesempatan baca Al-Quran, paham artinya, hafal, mengamalkannya, ada tidak? Hah? Ada. Bahkan sampai masa kita ini ada di sekeliling kita. Ada. Banyak atau sedikit? Jumlah wallah ada insyaallah taala ya. Tapi jumlah sedikit. Taib. Ada yang memastikan sedikit. Dan pertanyaan berikutnya,
Mereka-mereka yang seperti ini kenapa sedikit? Itu pertanyaan saja, sederhana. Cuman jawabannya yang tidak terlalu sederhana. Kenapa jemaah? Jawab. Pemuda. Ahlul Quran. Karena hidayah. Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Ada, tulis. Apa alasan? Dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Surat apa? Fatir ayat yang ke-32. Allah mengatakan seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Dan kemudian kami wariskan Al-Qur'an. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Karena mereka yang berada di atas Al-Quran, artinya hidupnya di atas Al-Quran, imamnya adalah Al-Quran, dan beramal seperti Al-Quran, itu hanya hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keterbatasan amal soleh yang mereka miliki, karena Allah juga mengatakan kemudian, faminhum zalimun li nafsihi. Sudah diberikan Al-Quran oleh Allah, tetap masih ada yang zalim terhadap dirinya, masih melakukan kemaksiatan. Tapi kedekatan dirinya dengan Al-Quran itu mutlak pilihan Allah. Makanya tidak aneh jika ada orang-orang yang bahkan mengenal Al-Quran dari semenjak dia masih kecil sampai tua, dia tidak mendapatkan kebaikan apapun dari Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu diberikan kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadilah di antara mereka. Ini bisa diusahakan agar antum dipilih. Ya, jangan aneh. Makanya kadang-kadang sekarang ini kita terkagum-kagum dengan beberapa saudara kita yang Masya Allah dengan Al-Quran. Semestinya kekaguman itu dikembalikan kepada Allah. Dan kemudian membuat kita minta langsung sama Allah bahwa saya ingin seperti mereka. Pilih saya ya Allah untuk menjadi seperti mereka. Jangan hanya berhenti sampai di sini memuji orang, jangan. Karena kebaikannya tidak akan pernah sama dengan jika antum dipilih juga menjadi ahlul Quran. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ahlul Quran itu ahlullah wa khassatuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang dekatnya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ahlul Quran. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW kemudian mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tapi itu semua diminta dan itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya diminta. Dan yang seperti ini boleh dihasadi. Kita boleh pengen seperti si fulan. Ya, hidupnya itu hanya berkutat dengan apa? Al-Quran Al-Karim. Ya, padahal kebutuhan sama, kehidupan juga yang dijalani sama, kadang-kadang di daerah yang sama, masalah juga sama. Tapi mereka dimudahkan oleh Allah untuk terus-menerus bersama Al-Quran Al-Karim. Karena Allah yang pilih, jangan lupa, Allah yang memilih mereka. Makanya semuanya mudah. Ya, sedangkan bagi kita seringkali dekat sama Al-Quran tuh, ya Allah, sulit tidak jemaah? Sulit. Buktinya apa? Qiraahnya sedikit, tadaburnya sedikit, apalagi amal dengan Al-Quran Al-Karim. Ya, dan ini kata sebagian salafus saleh, jika kemudian seseorang tidak didekatkan dengan Al-Quran oleh Allah, tidak dipilih, min alamati syaqawatil abdi, ini diantara tanda penderitaan seorang hamba. Dia akan celaka di dunia dan di akhirat.
Kita lanjutkan jemaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang ya di dalam masalah hasad ini dia berhadapan dengan kemungkinan yang tidak baik jika yang dihadapinya adalah orang-orang hasad, ya. Dan kemungkinan terburuk yang dihadapinya adalah al-ain. Apa? Ain. Apa itu ain? Apa? Penglihatan apa? Penglihatan, atau kalau sebagian orang mengatakan mata jahat. Jadi mata, pandangan mata yang bisa membuat seseorang celaka atau orang lain celaka. Dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih beliau mengatakan al-ainu haqqun. Ain itu hak. Ain itu hak. Oleh karenanya seseorang harus menjaga diri agar tidak terkena ain, khususnya jika dia berhadapan dengan manusia-manusia hasad. Dan yang jadi masalah kita sekarang, kita sulit juga kadang-kadang membedakan mana yang apa? Yang hasad, mana yang tidak. Terlebih di zaman fitnah seperti ini. Ada satu hal yang perlu diingat oleh setiap dari kita. At-tadzakur bini'mah, menyebutkan kenikmatan itu adalah bagian dari agama. Tahadduts bini'mah. Tapi jika tidak ada kemungkinan buruk yang menimpa kita, baru itu dilakukan. Kata para ulama, jika kita berhadapan dengan orang-orang yang hasad, orang-orang yang apa? Hasad, maka jangan dilakukan. Dan itu dikatakan oleh Syekh Muhammad atau Syekh Nasir Asy-Syathri. Beliau mengatakan seperti ini, "Lau sa'alaka ahadun an ahlika wa an malika fala tujibhu." Kalau ada seseorang bertanya tentang keadaan keluargamu, kebaikan-kebaikan mereka, dan kemudian tentang hartamu dan seterusnya, pekerjaanmu dan seterusnya, maka jangan dijawab. Min bab apa? Untuk apa tujuannya? Menjaga diri dari hasadnya orang sehingga kita tidak terkena. Bahkan beliau seperti itu. Tidak perlu, ini bukan pertanyaan yang harus dijawab. Karena ada kemungkinan buruk dari orang-orang yang hasad. Dan kenapa kita harus seperti ini? Karena ain itu tasbiqul qadar, kata Rasulullah SAW. Bahasa Nabi itu ain bisa mendahului takdir. Bahasa Nabi seperti itu. Jadi keburukan yang ditimpakan oleh ain itu bisa menghilangkan takdir yang lainnya. Jelas? Makanya harus hati-hati. Dan juga kita wajib menjaga dan melindungi diri kita dari hasad yang mungkin muncul dari seseorang. Dengan cara yang pertama, yang paling penting, selain tadi tidak mudah menyebutkan kenikmatan, satu. Yang kedua dan ini yang menjadi cara yang sangat kuat untuk mencegah dampak buruk hasad dari orang lain, kata para ulama, adalah bitawakkuli 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bertawakal kepada Allah. Yang pertama, tawakal kepada Allah. Dan makna tawakal itu apa, Pak? Berserah diri. Naam. Jadi kalau kalau diterjemahkan secara lafzi, mewakilkan segala pengurusan segala sesuatu hanya kepada Allah. Jadi menyerahkannya sebagaimana kita menyerahkan tugas kepada seseorang. Iya, kamu jadi wakil saya untuk mengerjakan ini, misalkan bahasanya seperti itu. Maka orang itu sudah kita duduk. Nah, adapun tawakal itu kita menyerahkannya kepada Allah sehingga Allah yang mengurusi semuanya. Sudah ya Allah, apapun saya serahkan kepada dirimu. Itu tawakal. Itu intinya tawakal. Lepas. Serahkan sama Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini ayat yang singkat tapi sangat penting dan penuh
penuh janji atau penguat iman sebetulnya itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah lah hasbuhu. Apa artinya hasbuhu? Allah yang mencukupinya, yakni mencukupi segala urusan yang ada di dalam kehidupannya, termasuk mencukupi mereka-mereka yang hasad untuk tidak bisa melakukan apapun. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang menjaga kita ketika kita keluar rumah, dijaga, diberikan hidayah, dicukupkan segala kebutuhannya. Apa redaksi doanya? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Karena ayat ini Allah yang mencukupkan segalanya. Itu janji Allah bagi siapa? Yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatillah Allah. Yang kedua adalah meminta perlindungan kepada Allah dari orang-orang hasad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kita dalam hadis, dalam sabdanya, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Mu'adz ibnu Abdullah ibnu Khubayb dari ayahnya radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau dan sebagian sahabat itu keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari atau melakukan perjalanan di malam hari yang sangat gelap, dan mereka khawatir, mereka takut di kegelapan malam itu. Dan kemudian Rasulullah SAW dimintai oleh para sahabat, ajarkan kepada kami atau sampaikan atau ucapkan doa kepada kami agar kami mendapatkan kebaikan, selamat. Kemudian Nabi mengatakan begini, kul, kata Rasulullah SAW, kul, kata Nabi, kul, katakan. Dan itu diulang-ulanglah Rasulullah SAW, katakan, kul, katakan. Para sahabat tidak paham apa yang dimaksud Rasulullah SAW. Ya, Nabi hanya mengatakan, kul, katakan. Maka kemudian di kali yang ketiga para sahabat bertanya, apa yang harus kami katakan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tulis, kul huwallahu ahad. Katakan, ucapkan, kul huwallahu ahad, yakni baca surat ini. Wal mu'awwidhataini, dan dua surat yang disebut dengan mu'awwidhah, yakni dua surat perlindungan atau meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, mereka yang hasad atau keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hina tumsi wa tusbihu, ketika kalian berada di sore hari dan di pagi hari. Thalatha marrat, 3 kali kata Rasulullah SAW. 3 kali kata. Masing-masing berapa? 3 kali. Takfika min kulli syai'in, kata Rasulullah SAW. Maka ayat-ayat ini akan mencukupkan bagi kalian dari segala sesuatu. Artinya kalian akan dijaga oleh Allah dan dicukupkan segala kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang hasad. Terlebih kita hidup di masa di mana orang suka melihat bahkan mengintai kenikmatan orang lain. Betul jemaah? Iseng saja gitu, pengen tahu punya apa, kayaknya baru dan seterusnya. Maka kita butuh ini, karena hasadnya orang lain bisa menghancurkan kehidupan seseorang, bahkan bisa menimbulkan kematian. Iya sahih jemaah. Ini yang nggak disadari oleh kebanyakan dari kita, bahwa hasad itu bisa berujung kematian bagi orang lain. Dan bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, min a'zam asbabil maut indal muslimin al-ain bisababil hasad.
Di antara penyebab kematian, kata beliau, yang paling besar sebetulnya dalam pandangan beliau, itu adalah karena sebab al-ain yang ditimbulkan oleh hasad. Makanya kita harus hati-hati. Dan hasadlah yang telah menciptakan banyak musibah di atas permukaan bumi. Salah satunya apa jemaah? Apa jemaah? Keburukan, kejahatan yang sangat tua sejarahnya. Nah, apa jemaah? Membunuh. Siapa membunuh siapa? Anaknya Nabi Adam membunuh anaknya Nabi Adam yang lainnya. Seorang saudara membunuh saudara yang lainnya. Apa? Min au bisababi hasad. Karena sebab hasad. Ya. Dan ini yang perlu kita ingat baik-baik. Yang kedua, berlindung kepada Allah. Ada lagi doa yang lainnya jemaah rahmatin Allah? Ada tidak? Untuk berlindung dari tamati min syarri ma khalaq. Terus apa lagi? Bismillahilladzi la yadurru syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Terus apa lagi jemaah? Enggak ada, sudah selesai? A'udzu bi kalimatillah tadi sudah tadi. Min syarri ma khalaq. Terus apa lagi? Yang keras. Min kulli ainin lama ahsanta. U'idzuka, atau kalau ke diri sendiri u'idzu nafsi. Min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lama. Ini sebetulnya doa yang diucapkan Rasulullah SAW kepada cucunya, kepada anak kecil Nabi, kepada cucunya Hasan wal Husain. Didoakan ini, kepalanya diusap, kemudian didoakan ini. Aku berlindung kepada Allah agar Allah melindungi dirimu. Min kulli syaitan, dari setiap syaitan. Wahammah, dan kemudian dari seluruh atau setiap hewan yang berbahaya bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun itu. Dan yang terakhir apa? Ainin lamah, dari mata hasad. Dari mata yang menimpakan keburukan kepada orang lain, dan itu karena hasad. Hafal semuanya doa ini jemaah? Belum? Baik. Yang hafal, coba yang hafal dulu. 1, 2, 3. Antum hafal? Belum juga. Berarti 99% belum hafal. Bukan aib. Jangan begini jemaah, jangan hafal. Terus langsung drop gitu. Down gitu ya. Iya, down tapi nggak berusaha. Nah ini yang salah. Yang benar itu tidak perlu down. Apa? Toh bisa jadi banyak hal yang membuat kita belum tahu. Tapi yang jadi masalah, yang penting buat kita itu jangan sampai kemudian kita tidak berusaha untuk bisa menghafal doa ini. Itu aja sebetulnya jemaah. Ya, sekarang kalau anak tugaskan minggu depan misalnya, atau jangan minggu depan. Pokoknya pertemuan yang berikutnya lagi. Itu hafalkan, datang lagi ke sini. Setorkan. Apa aibnya? Ya, insyaallah. Ana yakin. Ya, siap ini jemaah? Siap? Cik, coba ana mau tanya, doa ana naon tadi? Kan harus tahu antum yang mana yang harus dihafal, betul tidak? Yang awalnya seperti apa tadi? Antum yang pertama menyebutkan, antum sebutkan. U'idzuka bikalimatillahi tammah. Udah itu aja ujungnya. Ingat itu. Ya. Pokoknya ujungnya ainin lamah. Ainin lamah. Coba apa tadi awalnya? U'idzuka bikalimatillahi tammah. Ini doa yang diucapkan Nabi kepada cucu-cucunya, dan seseorang boleh membacanya untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Berlindung sama Allah. Karena memang semuanya biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Termasuk kejahatan makhluk-makhluk Allah. Biyadillah.
tidak akan pernah mengenai kita jika memang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebaik-baiknya penolong hanya Allah dalam masalah seperti ini. Gak ada lagi. Ya, jangan takut sama syaitan, sama binatang berbahaya, sama ain. Jangan takut, tapi bersandarnya hanya kepada Allah. Itu yang harus menjadi sikap seorang mukmin. Dia tidak takut apapun illallah, kecuali hanya Allah. Kenapa? Karena dia bergantungnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jelas? Baik, kita lanjutkan jemaah rahmatillah Allah. Perkara yang berikutnya itu untuk menjaga diri dari hasad orang lain. Jangan ceritakan kenikmatanmu kepada orang sembarangan. Jangan. Ya, jangan menggunakan satu ayat dalam Al-Quran. Dalilnya itu kan, betul? Untuk diceritakan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi meninggalkan dalil yang lainnya. Apa dalil bahwa kita jangan cerita gampang, mudah, begitu saja? Apa dalilnya, jemaah? Kisah Yusuf alaihissalam dalam surat apa? Yusuf. Ahsan. Dalam surat Yusuf ayat yang kelima, nasihat Yakub kepada putranya Yusuf apa? Ketika Yusuf cerita bahwa saya mimpi begini, ya abati, wahai ayahku, saya mimpi begini. Ada 11 bintang sujud kepada diriku dan seterusnya. Kata ayahnya, la taqsus ru'yaka li ikhwatika. Jangan ceritakan mimpimu kepada saudara. Padahal perhatikan, kata para ulama, yang ada yang yang dilarang oleh Yakub ini apa? Cerita kepada anak-anak Yakub juga. Saudaranya Yusuf kandung atau saudara Yusuf seayah. Saudara ini darahnya sama. Kata Yakub, jangan ceritakan bahkan kepada saudara-saudara. Kenapa? Fayakiduna laka kaida. Mereka nanti kemudian akan berbuat makar kepadamu, akan mengakalimu. Karena apa? Hasad. Dan Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa ujian terberat yang dihadapi oleh Yakub alaihissalam itu adalah keburukan yang datangnya dari anak-anak kandungnya sendiri. Dan kata para ulama, Yakub pada zaman itu adalah sebaik-baiknya nabi dan rasul, sehingga diberikan ujian yang paling berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pengkhianatan yang dilakukan oleh anak-anak dan darah dagingnya sendiri. Untuk apa? Menghilangkan nyawa anaknya yang lain. Karena apa? Hasad. Hasad. Mereka tidak suka melihat apa? Yusuf disayang oleh siapa? Ayah mereka. Jadi jangan gampang cerita. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan begini dalam sebuah hadis, ista'inu ala injahi hawaijikum. Minta tolonglah kepada Allah agar hajat-hajat kalian itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bil kitman, dengan tidak banyak bicara. Diam aja. Kerjakan, diam, tahu-tahu jadi selesai masalah. Bil kitman, dan itu sunnah yang sekarang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Iya, antum ada kebaikan, ada sesuatu yang bisa saja kemudian membuat orang lain apa? Hasad, maka diam. Lakukan, kerjakan, selesaikan, dan tidak perlu apa disebutnya itu berbicara ke sana kemari. Ini kata Nabi Muhammad SAW, agar hajat-hajat kalian itu berhasil. Ya, dan ini berbeda dengan kebanyakan apa manusia di masa ini. Betul jemaah? Iya. Contoh misalkan apa jemaah? Hah? Jemaah? Hah? Amal misal, atau hal yang sepele lah. Misalkan naik gaji, langsung slipnya
Semuanya di blur, tapi angkanya enggak. Justru itu yang bikin hasad. Angkanya enggak. Contoh misalkan sederhana itu. Ya. Ataupun ada proyek-proyek tertentu misalkan, baik itu pekerjaan atau apapun, keluarga misalkan ingin liburan bersama keluarga, tiketnya sudah dia apa? Sudah cet upload dulu. Orang langsung oh ya ke jalan-jalan langsung. Iya. Di ini aja nggak perlu gitu. Kenapa? Karena itu mengundang hasad. Dan nanti penyesalannya di akhir ketika ternyata ada yang hasad, Allah takdirkan bahwa ain hasadnya itu membuat semuanya berantakan. Ada jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, salah seorang saudara kita, ada. Beliau menghafal Al-Quran, tapi suka memperlihatkan foto anaknya di media sosial. Anak sehat, bugar, sedang lucu-lucunya. Habis posting besoknya meninggal. Ain jamaah, ain. Kenapa tidak mengambil pelajaran? Ain ini. Kita tidak berbicara ya wajar dicabutnya. Iya betul, tapi ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Dan Rasul sudah menyampaikan. Jangan bermudah-mudahan. Tahu bahagia, tahu senang dengan kenikmatan Allah, tapi bukan begitu caranya. Bukan memancing munculnya hasad orang lain. Iya, memang begitu caranya dalam Islam. Adapun kalau sudah kita hati-hati kena, itu masalah lain. Tapi kita dituntut untuk berikhtiar terlebih dahulu, baru bertawakal kepada Allah. Ya, sudah. Anak kita tidak diketahui kelucuannya oleh orang lain, masalah memang? Enggak, sudah. Apa masalah? Kenapa harus ditunjuk-tunjukin ke orang? Sudah cukup siapa? Kita saja, ayah ibunya, keluarga, selesai. Ya, maka ini harus hati-hati. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmatullah Allah, dan mungkin ini yang terakhir dalam perjumpaan kita ini. Yang berikutnya jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, itu lebih sibuk untuk mengambil perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham maksudnya? Sibuk dengan sebab yang mendatangkan pertolongan Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala atau berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti ini. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu dan orang-orang yang menjadi barisan syaitan di antara manusia-manusia yang disifati dengan kata syaitan. Bukan hanya jin saja kan? Tapi juga manusia, orang hasad di antara mereka. Laisa lahu sultan, dia tidak punya kekuasaan. Tidak bisa ngapa-ngapain. Atas siapa? Atas orang-orang yang beriman. Sibuklah dengan memperbaiki iman, memperbaiki tauhid. Sudah. Jangan sibuk dengan memamerkan apa yang kita punya. Cukup iman perbaiki, kemudian bertawakal kepada Allah. Dan sebagian ulama mengatakan iman di sini yang dimaksud adalah ikhlasul ibadah. Ikhlas ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang diantara manusia yang sulit dicelakakan atau dicelakai setan siapa? Mukhlis, orang yang ikhlas. Makanya Yusuf selamat ketika dia digoda. Kenapa? Innahu min ibadinas mukhlisin atau mukhlasin dalam ayat Al-Quran. Karena Yusuf itu diantara hamba kami yang ikhlas. Kalau dalam mushaf yang kita punya mukhlasin, tapi dalam qiraatnya itu bisa juga dibaca mukhlisin, maksudnya orang-orang yang ikhlas. Ya, dijaga sama Allah dari tipu daya syaitan. Pada kasus Nabi Yusuf perempuan yang merupakan gangguan yang terberat bagi seseorang. Ya, ikhlas. Sibuk dengan itu, jangan sibuk dengan yang lain.
dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Jangan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan insyaallah karena maghribnya lebih cepat nampaknya. Coba mungkin sisa waktunya jika ada pertanyaan maka Anda persilahkan. Fadhil ya Abu Abdullah. Rasulullah mengucapkan pada anak kecil. Nah, Kalau kita sekarang mengucapkan pada anak tapi udah gede, boleh tidak ada masalah. Karena setiap dari kita, kenapa anak kecil didoakan? Karena umumnya mereka tidak bisa dirinya sendiri. Tapi bukan berarti kemudian kita berhenti mendoakan mereka ketika mereka bisa berdoa, tidak. Ya, doa contoh misalkan. Doa Rabbi habli minas solihin. Dibaca sampai kapan? Seterusnya. Selama kita punya keturunan, dan keturunan itu usia berapapun, Rabbi habli minas solihin. Karena kesolehan seseorang itu berhenti dengan berhentinya usia, datangnya ajal. Kalau belum juga soleh, atau kalaupun kita menginginkan dia tetap soleh, doakan terus. Selama kita hidup, paling tidak kita berharap dia menjadi anak yang soleh. Dan kita juga berharap setelah kita tidak ada, dia pun tetap menjadi anak yang soleh. Kadang-kadang ada anak soleh ketika orang tuanya ada, tapi ketika tidak ada, berubah dia. Makanya doanya terus. Dan kata para ulama itu dikuatkan dengan satu hal lagi selain doa, apa? Kesolehan diri sendiri. Itu juga kuncinya, khususnya untuk anak. Jadikan dirimu orang soleh, maka Allah yang akan menjaga keturunan. Sudah. Ya, dan surat Al-Kahfi itu ayat yang tadi yang kita sering baca. Ya, anak yatim tapi orang tua mereka kata Ibnu Katsir, yang dimaksud orang tua soleh itu adalah kakeknya yang ketujuh di atas. Ayah mereka ada kakeknya terus naik sampai yang ketujuh. Yang soleh itu yang ketujuh. 7 turunan itu masih dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penjagaan Allah bagi siapa? Bagi orang-orang soleh. Iya, itu kuncinya aja. Jadi bukan hanya sekedar membasahi lisan dengan doa, tapi memperbaiki diri, hati dengan ketakwaan dan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Silakan kalau bertanya lagi. Ya Allah jemaah, mudah-mudahan antum sehat semua insyaallah. Amin ya. Insyaallah ini lagi musim kurang sehat. Barakallahu fikum. Silakan kalau bertanya. Yang langsung dulu sebelum ke kertas. Ayo jemaah, atau antum menunggu anak tanya? Iya, itu kayaknya. Nunggu ditanya, benar? Tapi enggak juga kelihatan kalau dia baca. Nah, silakan jemaah. Baik, mana jawab dulu yang di kertas. Salam ahsanu amin insyaallah. Mohon nasihatnya Ustaz, terkadang anak mengutip perkataan atau nasihat dari orang tua maksudnya. Lalu anak posting di medsos. Dengan maksud nasihat orang tua anak bisa terasa lebih luas kebaikannya. Apakah hal tersebut bisa menyebabkan ain kepada kedua orang tua anak? Jika antum nisbatkan ayah, saya, nama ini bisa saja. Mungkin. Karena tidak semua orang tua bijaksana. Tidak semua orang tua itu dianggap baik oleh anak-anaknya, sehingga ketika mereka melihat orang lain punya orang tua yang baik, ini bisa menimbulkan hasad, tidak? Iya. Ini jadi masalah jemaah. Antum tidak tahu betapa perasaan orang, anak yang dia tidak punya orang tua, ataupun dia punya tapi tidak terasa, gak hadir dalam hidupnya. Betapa sakit hatinya mereka ketika melihat orang lain yang memiliki orang tua yang baik. Sakit hati mereka. Betul-betul sakit hati. Maksudnya ingin gitu. Itu yang mereka dambakan. Tapi kemudian belum tentu mereka ridho orang lain mendapatkan kenikmatan itu. Makanya kita harus hati-hati. Seperti contohnya misalnya menunjukkan kemesraan ayah dengan anak di depan orang banyak, ini nggak pantas. Iya. Bukan berarti nggak boleh berbuat baik, tapi lihat keadaannya. Lihat keadaannya. Jangan sampai kemudian
kita terkena hasad atau muncul hasad orang lain kepada diri kita. Wallahu ta'ala. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah Allah. Amin ya Rabb. Ana masih belum paham maksud dari perkataan hasad memperbaharui takdir. Bukan memperbaharui. Apa tadi kata? Mendahului. Kata Nabi Muhammad SAW, "Kau kana syai'an yasbiqul qadar." Kalau ada perkara yang mendahului takdir dalam bahasa Nabi, maka perkara itu adalah al-ain. Ya. Maksudnya kata para ulama adalah perkara yang bisa menghancurkan takdir yang ada. Adem, ayem, sehat, walafiat, tidak ada masalah. Karena ain semuanya hilang, berubah ke takdir yang lain dalam waktu sekejap. Sekejap hilang semuanya. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ya, maka itu al-ain. Dari gak sakit jadi apa? Bahkan mati. Nabi mengatakan begini, al-ain yastanzilul halik. Ain itu bisa bikin orang sehat walafiat, akalnya sehat, tiba-tiba naik ke atas bangunan tinggi kemudian loncat bunuh diri. Itu ain. Dan ini bukan main-main, ini Nabi yang bilang. Terus kita nggak khawatir, aneh. Nabi saja khawatir, mengkhawatirkan umatnya dan memperingatkan umatnya. Iya. Jadi bisa jadi memang banyak hal dalam kehidupan kita itu penyebabnya apa? Ain. Ain. Tiba-tiba sakit nggak tahu apa masalah, susah sembuh, bisa jadi ain. Makanya gini jamaah, apa ya? Saya kasih contoh, Anda kasih contoh. Nenek Anda sendiri, itu kalau cucunya dipuji, itu yang marah beliau. Dan kemudian ini ekstrim ya, perbuatan beliau tidak sahih, tapi ini karena sangat takut dari ain. Ya kalau misalkan anaknya, cucunya disebut lucu, maka beliau menjawab nggak lucu. Bahkan kalau beliau rahimahullah itu menyerupakan cucunya dengan hewan. Kenapa? Supaya orang tidak suka dengan cucunya, supaya anak cucunya selamat dari ain. Saking apa? Saking betul-betul beliau paham akibatnya apa. Gitu. Ini salah, nggak benar. Cuman maksud ana sampai pada level itu gitu. Saking khawatirnya. Karena bisa jadi pujian yang sesaat itu menghilangkan seluruh kebaikan dan kebahagiaan. Hanya karena dipuji sesaat. Ya, makanya kalau kita dengar orang lain memuji kita atau apapun, kita disuruh apa sama Nabi Muhammad SAW? Hah? Lempar pasir. Iya betul. Setelah itu, ini perlu diamalkan, belum pernah ngamalin gitu. Kata Nabi ketika sahabat ada Sahal bin Hunayf, itu beliau ya yang menjadi penyebab atau beliau yang jadi korban, terlupakan oleh anak. Kena ain pingsan. Karena pas mandi bersama di sungai, maksudnya pakai pakaian, tidak menampakkan aurat, tapi sebagian kulitnya terlihat. Dari temannya itu indah. Untuk ukuran laki-laki dia belum pernah lihat seindah itu. Dalam hatinya terbesit seperti itu, gelepak pingsan nggak bangun, diapa-apakan nggak bangun. Sampai akhirnya disuruh wudhu dan seterusnya, dicepretkan, dibanjurkan, bangun. Tapi kemudian Nabi mengatakan begini, ala barakta akhak, kenapa nggak mendoakan keberkahan untuk saudaramu kalau engkau kagum dengan kenikmatan yang dia miliki? Seperti mengatakan barakallahu fiik, ya, atau apa lagi? Masya Allah, meskipun itu dikaitkan dalam surat Al-Kahfi ya. Tapi intinya adalah mendoakan kebaikan untuk seorang yang kenikmatannya kita kagumi. Itu yang harus dilakukan. Allah yabarik fikum, barakallahu fikum, dan seterusnya. Ya, jelas? Dan ini yang harus kita ingat baik-baik. Jangan bermudah-mudahan dengan hal ini. Dengan orang hasad jangan main-main. Taib. Silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhol. 1, 2, silakan. Antum dulu.
Kalau sampai ain berarti penyebabnya hasad. Hasad yang madmum. Jadi bukan ghibtah. Itu kata para ulama ya. Karena yang menyebabkan orang lain terkena keburukan itu hasad yang tercela. Ada keinginan bahwa kenikmatan itu hilang dari saudara. Wallahu a'lam. Nah. Antum betul. Hadis. Ista'inu bisabri, bukan itu. Ista'inu liinjahi hawaijikum bil kitmani atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iya, mintalah pertolongan kepada Allah agar hajat kalian diwujudkan Allah berhasil dengan menyembunyikan, artinya dengan tidak menyebarkannya kepada orang banyak. Tahu-tahu jadi saja selesai. Dan kalaupun perlu dikabarkan, sebatas mengabarkan, tidak kemudian ada hal lain di dalamnya. Khalas, itu boleh, nggak ada masalah. Ya, di thread keluar, udah selesai. Atau dikabarkan secara resmi misalkan, udah selesai, udah sampai situ, nggak ada hal lain lagi. Karena memang sunnah menyebutkan kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan kehati-hatian, Dan kalau kemudian terjadi sesuatu yang aneh, tidak wajar setelah kita misalkan menyampaikan kebaikan Allah kepada diri kita, langsung pikiran kita itu larinya harusnya kemana? Bisa jadi ain. Sudah, lakukan yang perlu dilakukan kalau terkena ain. Taib, jelas? Nah, barakallahu fiikum. Taib, ana yang bertanya, ya, angkat tangan dulu, baru ana kasih pertanyaannya. Tafadhal. Fadhal ya Syekhana, ya. Ya Abu Abdillah. Pertanyaan, sebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang menunjukkan bahwa hasad itu boleh atau ya boleh dilakukan seseorang kepada dua jenis manusia. Sebutkan hadisnya. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Nah, Pada orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu dia infakkan pada jalan Allah nah, sepanjang malam dan siang. sahih. Dan orang yang Allah beri karunia Al-Quran dan dia berdiri sepanjang malam dan hari dengan menegakkan hak Al-Quran. Bahasa Arabnya? Salahnya La hasada hasada ila ibnatain Hasan, ya Allah. rajulun 'allamahu Allahul Qur'ana. Dah, Pak. Fadl, enggak, belum, lanjutkan. Bahwa yaqulu ana al-laili wa ana an-nahari fasami'ahu ja'alahu faqala laibani awtitu mithla ma utiya fulani Wah, ini beda hadisnya. Riwayat yang lain ini. wa rajulun atahu malan wa huwa yubi'uhu fi haqqin. Masya Allah, lebih lengkap. Barakallahu fikum. Masya Allah. Satu orang lagi. Siapa? Angkat tangan ini, ya Allah. Apa ini? Ya Allah, ayo. Semangat. Nggak perlu malu. Andi mau angkat tangan lagi. Fadhal ya akhi. Pertanyaan ya akhi. Sebutkan doa yang dibaca untuk melindungi diri kita dari 3 keburukan tadi yang disebutkan. Syaitan, binatang buas atau binatang berbahaya, satu lagi ain lammah atau ain hasad. Mumtaz, ahsan. Barakallahu fiik. Masyaallah. Alhamdulillah. Taib. Ada yang mau angkat tangan lagi? Gak ada jemaah? Ini lemes semua. Syafakumullah jemaah. Masyaallah. Allah yu'inukum insyaallah ta'ala.
Baik, kita cukupkan sampai di sini jamaah rahmatillah. Semoga Allah menerima amal saleh kita, menjaga kita semuanya, keluarga kita dari seluruh madarat, mara bahaya, penyakit ya. Apapun itu, dan semoga Allah senantiasa menggiring kita masuk ke dalam surganya insyaallah. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.